Salam sejahtera, saudara yang kekasih. Bagian berikut dari pembahasan kita dalam topik besar berdoa dengan benar adalah mengenai kuasa doa. Yakobus 5 ayat 16 berbunyi demikian. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus melukiskan kepada kita di dalam satu konteks Elia. Kalau kita baca ayat 12 sampai ayat 20 dari pasal 5 begitu ya. Di dalam konteks Elia yang ada di dalam perjanjian lama maupun dalam konteks jemaat mula-mula di perjanjian baru. Ya, mereka memang belum memiliki Alkitab yang utuh seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi bagaimana kita melihat doa itu sangat berkuasa. Konteksnya memang telah berubah saudara, karena kita punya Alkitab yang utuh sekarang. Ya. Konteksnya memang berubah karena kita tidak hidup lagi di era Elia atau jemaat yang mula-mula, tapi kita hidup di era kita sekarang, di sini, di mana kemajuan zaman membuat manusia mampu menghitung kebutuhan hidupnya. Zaman dulu enggak gitu ya. Sehingga kalau sekarang hujan mau diminta turun atau enggak turun, ya, sekarang bisa diprediksi dengan kemajuan zaman. Bisa bikin hujan buatan misalnya, iya kan ya, bisa saudara. Kita bisa mengatur masa panen. Kita bisa membuat sistem pengairan, kita bisa menyimpan air ya, yang diperlukan kalaupun nanti masa kekeringan terjadi. Seluruh teknologi yang sangat hebat sudah bisa diatur sedemikian rupa. Orang Israel saking sulitnya lahannya sekarang ini, maka mereka sekarang memajukan pertanian dengan luar biasa, sehingga seringkali mereka mempunyai hasil dari usaha mereka itu 4 kali lipat daripada orang-orang lain. Nah, ini satu hal yang sangat mengagumkan saudara yang kekasih. Jadi kalau perkebunan lain misalnya 1 hektar menghasilkan 1 ton, mereka bisa 4 ton. Hebat ya. Nah, ini kecanggihan sistem. Jadi ada hal yang luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, perubahan-perubahan konteks yang terjadi terus berdasarkan perkembangan zaman, jangan lupa, itu pun anugerah Tuhan. Kita menemukan ilmu, kita menemukan perkembangan dan seterusnya begitu ya. Itu anugerah Tuhan. Nah, kita juga mesti realistis hidup dalam zaman ini. Maka dengan konteks yang berubah terus berjalan, kita lihat puji Tuhan begitu ya. Nah, tetapi saudara-saudara, ada hal yang penting kita lakukan adalah bahwa doa jangan lupa tetap sama kuasanya. Doa tetap berkuasa menolong kita di konteks kita. Jadi jangan ekstrim juga ya. Misalnya hujan nggak turun terus saudara teriak-teriak begitu kan. Periksa baik-baik. Ya, kenapa? Itu kan bisa diatur semuanya begitu. Jadi jangan juga Anda ekstrim karena Tuhan Maha Kuasa. Elia bisa turunkan hujan, kita juga bisa mendatangkan roti begitu ya. Lalu saudara malas kerja, cuma doa melulu minta roti turun. Gendeng ini orang Kristen kalau gini. Iya kan? Kita bisa jadi batu sandungan, bukan jadi saksi dalam dunia ini. Orang Kristen doa minta pekerjaan, tapi tidak mau mempersiapkan diri bagaimana cara tes yang baik. Orang Kristen berdoa minta gaji yang bagus, tapi nggak pernah berkarya dan menambah ilmunya, nggak pernah berprestasi di kantornya. Kok enak? Alkitab juga bilang di sisi lain, jangan beri makan orang yang malas. Iya kan, ada disiplin saudara dalam Alkitab. Jadi jangan cuma baca separuh gitu ya, baca yang utuh. Demikian juga dengan hal ini. Jadi Tuhan juga bisa memakai dokter untuk menyembuhkan saudara. Jadi jangan bilang Tuhan adalah tabib yang agung, kita tidak perlu dokter. Iya, hati-hati kalau ngomong. Iya, Tuhan adalah tabib yang agung dan mengenyangkan kita. Kalau gitu, jangan makan. Gitu. Tuhan adalah tabib yang agung yang bisa menyelamatkan kita. Racun pun makanlah. Gitu. Hati-hati dong. Iya. Pertanggungjawabkan Alkitab dengan tepat dan dengan baik. Oke. Nah, saudara, kita akan membicarakan mengenai doa yang berkuasa atau kuasa doa. Iya. Nah, pertama, doa berkuasa untuk apa? Pertama, doa berkuasa untuk menguatkan orang yang lemah imannya menjadi kuat. Nah, jadi doa itu sesuatu yang menarik sekali, saudara. Karena itulah doa merupakan kebutuhan hidup kita karena menguatkan kita. Ya. Doa itu membuat orang yang imannya lemah itu menjadi kuat. Jadi kalau imannya lemah, jangan justru malas berdoa. Justru Anda harus berdoa. Berdoa itu paling tepat kapan? Ketika Anda tidak ingin berdoa. Saya suka pakai kalimat begini ya. Berdoa yang paling baik adalah ketika Anda tidak ingin berdoa. Karena ketika tidak ingin berdoa, Anda sudah memenangkan satu pertempuran yang dahsyat. Dan Anda sudah tampil jadi pemenang. Tapi kalau tidak ingin berdoa dan Anda tidak ingin berdoa, Anda sudah jadi pecundang. Anda kalah, saudara-saudara. Oleh karena itulah, di dalam situasi yang sulit, yang pelik, justru doa itu makin kita naikkan dengan kekuatan dan dahsyat begitu ya. Sehingga dengan demikian dia bisa membuat kekuatan iman.
Sehingga dalam kelemahan iman kita dikuatkan, karena memang doa berkuasa untuk menguatkan iman yang lemah. Doa itu juga saudara berkuasa untuk menghibur orang yang susah, sehingga ada penghiburan. Dalam hal ini nggak kaitan dengan iman lemah gitu ya. Orang iman lemah sudah down dinaikkan. Ini orang ada kesulitan dihiburkan begitu, sehingga dia makin kuat, makin tangguh dalam hidup ini, sehingga dia merasakan penghiburan yang indah. Nah, heran sekali ya, saya sendiri sih belajar banyak ya. Kalau orang telepon saya terus sharing, kasih tahu pergumulannya apa, terus minta didoakan begitu ya, jujur aja saudara ya, mereka katakan, waduh puji Tuhan saya makin dikuatkan Pak, saya dihiburkan gitu ya. Saya di seberang sini pun waktu saya lagi doa untuk mereka, saya juga dihiburkan loh saudara. Saya juga merasa dapat kekuatan, jujur aja saudara. Saya melihat Tuhan itu memang baik luar biasa. Jadi saya mungkin yang saya doakan kan nggak sadar begitu ya, tapi jujur saya katakan saya dapat kekuatan. Maka di situ indah kali kalau saling mendoakan. Saya doakan dia, tapi saya dapat kegairahan di sini. Itu doa bagi saya menimbulkan satu persekutuan. Jadi saya bukan pendeta Superman gitu ya. Pendeta memang sih nama saya Big Man, bukan Big Man begitu ya, yang terus hebat bisa bikin apa-apa. No, sorry, bukan itu saudara. Saya manusia biasa lah, yang lemah, penuh kekurangan, kelemahan begitu ya. Jujur aja. Tapi kalau banyak pendeta yang hebat, yang super jago, punya spesialisasi ini, kalau dia tumpang tangan orang sembuh, ya good lah, itu bagus buat dia. Ya, saya sih percaya siapapun dipakai Tuhan bisa. Oke, Anda pun bisa. Mengapa tidak? Karena kita sama-sama hamba Tuhan, murid Tuhan kok ya. Cuma bidang Anda beda sama bidang saya. Saya teologi ya, Anda bidang sosial atau mungkin bidang bisnis atau bidang lain. Tapi hidup harus bertanggung jawab. Oke, jadi hidup, doa berkuasa menguatkan orang yang susah terhibur, dan doa berkuasa membuat orang yang berjuang mampu mengatasi masalahnya. Nah ini tahap lebih tinggi begitu ya. Kita lagi berjuang, lagi fight. Nah doa itu yang dialami Yesus di Taman Getsemani kan. Dia bilang, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripada aku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Sehingga pada waktu dia membiarkan kehendak Bapa yang jadi, akhirnya sesudah doa 3 kali dengan pergumulan yang sangat berat, yang kedua ketiga dia bilang, jadilah apa yang kau mau. Saudara, dia mendapat kegairahan, dia mendapat kekuatan, sampai akhirnya dia memenangkan perjuangan itu, dan dia tidak menyangkali Bapaknya, dia tidak meninggalkan Bapaknya, melainkan dia memberikan kedua tangannya untuk ditangkap dan dibawa ke Getsemani. Sekalipun sebelumnya dia sudah berkeringat darah, ketakutan yang sangat luar biasa, tapi dia sukses. Jadi jangan pikir kalau kau punya perjuangan, punya pergumulan, masalah, mau dengan kekuatan sendiri. No, berdoalah. Jangan puaskan apa yang kau inginkan. Kalau Tuhan mau dia lari tuh. Maka kalau Yesus lari, gagallah semua karya keselamatan, gak jadi. Tapi dia tetap jalan, dia hadapi. Dia bilang, Bapa, tolong, supaya bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi saudara, doa itu berkuasa menguatkan kita yang berdoa, sehingga kita yang menaikkan doa itu mengalami kegairahan. Bahkan ketika kita mendoakan orang pun kita dikuatkan, karena doa bisa menciptakan persekutuan ya. Kuasanya memang luar biasa, sehingga yang didoakan, yang mendoakan mendapat kegairahan bersama di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berjuang dimampukan untuk mengatasi pergumulan dan permasalahannya. Itulah sebab doa berkuasa membangun persekutuan orang-orang percaya. Kalau kemudian ada pertikaian, ribut sana ribut sini, hati-hati dah ya. Itu mah doa palsu semua justru. Nggak mungkin doa seperti itu. Doa yang benar pasti berkuasa ya. Jadi doa juga berkuasa merubah saudara. Ini menarik begitu ya. Jadi doa yang benar itu mempunyai satu kuasa berubah. Merubah apa? Merubah konsep kita yang salah menjadi satu konsep yang lurus saudara. Menarik sekali ya. Kalau kita memang seperti yang saya bicarakan sebelumnya, mau berdoa dengan mendengar suara Allah, pimpinan Allah begitu ya, maka kita berdoa itu konsep yang salah itu jadi lurus. Artinya pada waktu kita berpikir A, oh ini salah ini, diluruskan jadi B. Pada waktu kita berpikir B, oh ini salah ini, diluruskan jadi C begitu ya. Maka dalam doa itu kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Menarik ya, waktu doa pertama Yesus mengatakan, kalau boleh cawan lalu daripadaku. Doa kedua dia bilang, kalau memang ini kehendakmu jadilah. Ada pergeseran nilai saudara. Jadi dia bukan mempertanyakan seperti bagian pertama, kalau boleh ini dia minta. Maka bagian kedua, kalau memang mau jadilah. Ada pergeseran doa yang sangat menarik sekali dari doa itu. Sampai doa yang ketiga dia naikkan doa yang sama, lalu yang terakhir dia jadi kuat saudara. Nah, jadi maksudnya ada pergeseran ini menuju yang tepat. Doa pertama sudah tepat, makin tepat begitu ya. Nah, pada kita seringkali kita bukannya soal sudah tepat makin tepat, enggak. Dari salah sih kita kebanyakan kan begitu ya. Kacau balok begitu doa kita. Maka itu menjadi lurus. Makin lempang.
Tapi jangan cuma rajin berdoa, nggak rajin baca Alkitab. Ini juga jadi aneh, saudara. Ya. Banyak orang rajin doa tapi nggak rajin baca Alkitab. Waduh, saya agak aneh itu, agak bingung saya. Bagaimana bisa kenal Tuhan? Kamu ngomong sama Tuhan tapi nggak mau baca Alkitabnya. Hati-hati loh ya. Banyak orang rajin doa semalam suntuk tapi nggak ada PA-nya, nggak ada penggalian firman-nya. Ini nanti suntuk beneran, saudara. Jadi mesti diimbangin dong. Pemahaman yang benarnya mesti muncul, sehingga itu muncul dalam doa. Nah, dengan doa yang benar, pemahaman yang benar, konsep baru lurus ya. Yang kedua di dalam bagian ini adalah doa berkuasa merubah diri sebagai murid sehingga kita makin mengerti kehendak Allah. Dari apa yang kita doakan, kita bergumul, kita belajar, apa yang kita alami terus begitu ya. Nah, murid-murid juga mengalami hal yang sama. Terus mereka maju, terus mereka bertumbuh, terus mereka makin memahami. Sehingga kalau Kisah Rasul pasal 5 saudara baca, mereka waktu mulai dicecor, mulai dianiaya, mulai diancam, khususnya Petrus sama Yohanes. Sesudah selesai khotbah dari Serambi Salomo, mereka kan diancam gitu. Berani khotbah di penjara. Nah, waktu dia share pada kelompok murid-murid, apa yang mereka katakan, saudara? Mereka doa. Mereka minta apa? Mereka nggak minta supaya ahli Taurat itu buta matanya sehingga nggak ngeliat mereka. Mereka nggak minta supaya mereka hancur begitu. Enggak, saudara. Mereka nggak minta supaya mereka dikutuk. No. Yang mereka minta apa? Yang mereka minta satu keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Itu menarik sekali loh buat saya. Mereka nggak minta seperti apa yang diminta orang-orang zaman sekarang. Yang gampang banget minta aman, minta tentram, minta ini, minta itu, tapi nggak pernah minta keberanian memberitakan firman Tuhan untuk fight menghadapi realita hidup yang berat ini. Kita pelihara ketakutan kita. Kita justru ngumpet di balik doa-doa yang bersembunyi itu. Kita kurang berani untuk keluar, minta keberanian dari Tuhan kita. Tentu bijaksana dari Dia kan. Nah, disitulah kita makin mengerti apa yang Allah kehendaki, sehingga mereka mengalami pergumulan yang hebat, sehingga doa mereka tidak lagi sekedar memuaskan apa yang mereka inginkan, tapi betul-betul bagaimana menyenangkan hati Tuhan, itu berani memberitakan firman. Itu menarik sekali. Doa itu berkuasa merubah kemampuan memahami ketetapan Allah, bukan merubah ketetapan Allah. Banyak orang sepertinya bilang doa itu bisa mengubah ketetapan Allah. Hati-hati loh saudara kalau ngomong. Kalau Allah sampai ketetapannya bisa dirubah, saya jadi bingung, ini Allah siapa ini? Ini Allah kayak apa ini? Ini Allah pelin-pelan ini kan? Masa kita bisa merubah ketetapan Allah? Kita yang bisa berubah dalam memahami ketetapan Allah. Dulu kita ngotot, Tuhan mesti begini. Besoknya, iya malu deh. Sebenarnya bukan begitu loh Tuhan, aku salah nih. Gitu loh. Masa kita begini-begini, terus Tuhan bilang, oh begitu ya? Oh iya oke, saya rubah ketetapan saya. Kalau dirubah ketetapan berarti apa? Ketetapan pertama kan salah. Kalau dirubah ketetapan salah, maka dirubah jadi benar toh. Kalau memang begini terjadi berarti apa? Oh, Allah itu gawat benar ya. Bisa salah membuat ketetapan sehingga perlu Dia merubahnya. Ini nggak gawat nih konsep saudara. Tapi memang selihatnya heroik banget begitu ya. Sepertinya saudara jago kan. Sepertinya saudara tokoh iman begitu kan. Bisa merubah ketetapan Allah kan. Heroik banget memang. Buat kitanya maaf dol, senang, jago begitu kan. Tapi maaf saudara, saya bukan menghina Allah saya. Saya adalah orang yang tunduk pada Allah saya. Saya nggak akan menghina Dia dengan hal seperti itu. Saya yang masalah, saya yang bobrok yang nggak bisa menetapi ketetapan Allah. Emang kenapa sih kalau orang Kristen menderita? Emang kenapa kalau gereja dibakar? Kalau itu Allah izinkan, kenapa rupanya? Biarin. Justru kau mintalah kesanggupan untuk mampu menanggungnya. Tuhan kita sudah menderita lebih dulu, masa kita nggak mau? Iya kan? Tapi kalau Tuhan mau bikin kita senang, bisa gampang bener. Tuhan mau angkat ke surga aja gampang banget kok. Ya, nggak ada yang sulit bagi Tuhan. Nah jadi saudara, oleh karena itu di dalam kuasa doa merubah adalah kita yang berubah, bukan Allah yang berubah. Kita berubah dalam mampu memahami ketetapan Allah. Allah nggak pernah berubah dalam ketetapannya. Karena kalau Allah berubah, gawat. Pasti Dia bukan Allah. Dia tidak terbatas dan Dia perlu berubah. Kita yang terbatas, kita yang harus berubah. Sering bagi kita sulit memahami kehendak Allah, bukan? Jangan suruh Allah merubah supaya kau bisa memahami kehendaknya. Supaya Dia berbuat seperti apa yang kau pikirkan. Lalu kau bilang, sekarang aku bisa paham. Anda gagal dalam berdoa. Doa itu berkuasa merubah, justru orang percaya bisa mengerti ketetapan Allah yang sangat luar biasa hebat, yang memang melampaui akal dan pikiran itu. Jadi perhatikan itu baik-baik. Doa itu berkuasa saudara, menghasilkan hidup orang Kristen menjadi saksi yang taat. Jadi kalau orang berdoa, dia bilang, oh saya sering doa, doanya jam-jaman begini-begini. Udahlah, nggak usah banyak omong dah begitu ya. Kita kan nggak tahu, nggak bisa mereksa begitu kan. Anda pun nggak usah teriak-teriak, Anda banyak berdoa atau gimana. Tapi hidup Anda sebagai orang Kristen menjadi saksi nggak? Itu hasil doa saudara. Itu kekuatan doa. Karena doa memang menghasilkan kekuatan seperti itu. Semacam satu mesin yang mendorong saudara menjadi saksi yang taat kepada Tuhan. Menjadi saksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menjadi saksi yang dapat mempertanggungjawabkan hidupnya. Doa itu berkuasa menghasilkan hidup orang Kristen yang menjadi berkat bagi lingkungannya. Bukan menjadi laknat. Menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Nah hidup Anda bagaimana?
Kalau hidup Anda dari hari ke hari menjadi batu sandungan, pasti ada masalah hubungan dengan Tuhan. Itu loh. Ya, periksa baik-baik begitu. Saya selalu berdoa, saudara yang kekasih, supaya anak-anak saya hidup di dalam takut akan Tuhan. Oh, itu kerinduan saya. Saya bukan Superman yang bisa membuat anak-anak saya jadi begini, jadi begono. Oh no, saya sangat mengerti, hanya kuasa Allah yang bisa tolong mereka. Saya jalankan kewajiban saya sebagai orang tua. Tapi saya selalu berdoa untuk kemurahan Tuhan menuntun dan membimbing mereka. Ya, kadang-kadang kita sedih sekali. Saya nggak mau menyebut nama, tapi memang ada seorang pendeta yang amat sangat luar biasa terkenal, yang kalau saya sebut semua juga orang tahu. Tapi bagi saya nggak etis seperti itu ya. Cuma ini jadi pergumulan kita saja, saudara. Ya, beliau yang sangat terkenal ini, anaknya mencuri di sekolah, ketahuan dan dikeluarkan. Sedih ya. Orang tuanya dipanggil, lalu guru bilang, sorry, anak ibu keluar. Gimana ini kejadiannya? Padahal dia selalu klaim sebagai orang yang berdoa dan afdol. Lalu kenapa anaknya begitu ya? Aduh, saya sih nggak ngerti, saudara. Hati saya gelisah jadinya. Saya berkata, Tuhan tolong supaya saya tidak terjebak kepada lubang yang sama. Itu doa saya. Betapa rapuhnya manusia. Tapi yang saya sedih adalah ketika saya mengikuti perkembangan hamba Tuhan yang bersangkutan, nggak ada perubahan. Tetap dalam keyakinan yang hebat itu gitu loh. Padahal realita di sekitarnya, aduh, sangat memprihatinkan. Sedih sekali. Saya belum bicara tentang lingkungannya, saudara ya. Saya pikir cukup saja itu untuk menjadi warning bagi saudara. Kalau saudara berani mengatakan saudara orang yang berdoa, tapi hidupmu, sekitarmu yang dekat dengan engkau menjadi tanggung jawabmu tidak baik, hati-hati. Hati-hati, saudara. Kalau orang tuamu misalnya hidupnya tidak belum mengenal Tuhan, saya masih bisa paham, itu di atasmu. Yang saya bicara adalah engkau, keluargamu, anak istrimu. Engkau dengan pekerjaanmu di lingkunganmu. Itu perlu. Ya, karena kuasa itu akan menghasilkan orang Kristen jadi berkat. Ada perubahan hidup. Kuasa dari doa itu menghasilkan hidup orang Kristen yang selalu berbuah. Sehingga dia disukai oleh lingkungannya, dipahami oleh lingkungannya, disyukuri oleh lingkungannya. Untung engkau ada di sini. Ya, dia selalu berbuah dan buahnya itu tetap. Yohanes 15 ayat yang terakhir. Dikatakan bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau, supaya engkau menghasilkan buah dan buahmu itu tetap selalu berbuah, bukan musiman. Nah, ini menjadi sesuatu kehidupan yang sangat luar biasa. Itulah kuasa doa. Jadi kalau soal orang sakit sembuh itu biasa, saudara. Tuhan mah biasa begitu-begitu ya. Dukun pun bisa bikin. Apa hebatnya kita kalau soal begituan ya? Dukun juga bisa bikin kok. Ya. Ilmu-ilmu sihir banyak. David Copperfield bisa menghilang dari pandangan Anda. Hal hebat kan? Ya, luar biasa kok. Dunia ini punya banyak hal yang hebat sekali. Ini obat ajaib itu, obat ajaib yang dan segala macam. Kemajuan teknologi pun luar biasa. Ya, bayi tabung sudah bikin. Belum lagi cloning yang menggegerkan itu. Apa yang mau Anda cerita? Iya kan? Kalau itu Anda cerita, Anda dicemooh sama orang-orang dunia ini. Tapi adakah kesembuhan? Oh, masih ada. Puji Tuhan. Tuhan masih bikin itu. Ajaib itu masih ada. Ya. Tapi yang penting dan paling penting supaya kuasa doa itu nyata dalam hidup Anda, tanya. Anda menghasilkan nggak menjadi saksi? Anda menghasilkan nggak hidup menjadi berkat? Anda menghasilkan nggak hidup yang selalu berbuah? Karena itu doa berkuasa mengubah Anda, mengubah saya, mengubah kita semua. Kemudian melalui perubahan kita, maka kita pun merubah lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita, gereja kita, negara kita, bahkan dunia ini. Tapi awas, sebelum Anda sampai ke sana, berubahlah dulu pada dirimu. Dan itu kuasa doa yang ampuh. Tuhan pasti menolongmu. Karena itu kalau dirimu belum berubah, sementara engkau merasa sudah berdoa, saya ingatkan kembali, mungkin selama ini Anda belum berdoa, tapi Anda cuma mengucapkan rutinitas hafalanmu. Hati-hati. Lihat dirimu, adakah kuasa doa dalam hidupmu. Amin.